jalan Allah. Mudah-mudahan semua kita insya Allah selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Ayahanda bunda yang beriman, bersyukur kita kepada Allah. Kita bisa berjumpa dengan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan tahun 1445 Hijriah ini menjadi tahun terbaik selama kita hidup di muka bumi. Kalaupun ini tahun terakhir, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan bertaubat di tahun 1445. Mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari akhir balik hingga pagi ini. Ayahanda bunda yang beriman, insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Ansar di Kampung Mulia, pas di belakang kopi-kopi. Kemudian kepada pengurus BKM yang kami hormati, Pak Kecil, Imam Cik, masjid yang sangat indah ini, dan seluruh jamaah rutin di Masjid Al-Badar yang kami cintai karena Allah Jalla Jalla. Alhamdulillah subuh ini hadir jamaah subuh sumut. Ada Pak Jul, mantan Kepala BNI Syariah, mantan Kepala Pos. Ini jamaah subuh sumut Sumatera Utara dengan biji. Alhamdulillah, terima kasih. Dan alhamdulillah hadir penasihat-penasihat kita dari Bank Syariah, para dai kota dari provinsi, bahkan dari internasional. Ada Ustaz Hajar Akbar, Ustaz Muharil, dan dai-dai kota yang langsung dipimpin oleh kepala dinas yang selalu hadir bersama kita. Dan alhamdulillah Jumat berkah juga Abu Lalu hadir bersama kita. Beliau sudah jadi rektor 3 ya, untuk mudah-mudahan kita terus bersama dan insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ayahanda bunda yang beriman, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama pada Al-Mukarram Syekh Gunal Fadil Hajar Akbar LCMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tentu segala puji bagi Allah. Pada subuh hari ini Allah masih memberikan berbagai macam karunia kepada kita semua. Sehat fisik, sehat mental, sehat iman, sehingga alhamdulillah kita bisa berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Dan juga tak lupa pula salawat kita sampaikan pada qudwah hasanah kita Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah berkat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, Sohibul Bait, pengurus Masjid Al-Badar, termasuk para jamaah di masjid ini. Setahu saya tidak ada kunut sama hari ini. Ya,
jadi jangan ada yang kaget tadi, memang tidak ada kunut. Soalnya karena ini memang beda-beda. Soalnya pernah juga saya di sebuah tempat Ustaz Jo. Saya tidak bilang tempatnya. Saya jadi jamaah di situ. Jadi ada anak muda pulang dari Timur Tengah hari Jumat di kampung itu. Jadi pas hari Jumat sholat hajar terus dia alif lam mim sajadah. Jadi jamaah ada yang ruku, ada yang sujud. Saya juga bingung. Ini imamnya nggak kasih tahu baca surat ini. Ya. Habis itu kacau lah, rusak sholatnya. Akhirnya khatibnya bangun, ulang juga dulu lumayan. Akhirnya ulang lah orang-orang. Ya, gara-gara tadi mungkin ada problem sedikitnya. Mudah-mudahan ini bena yang tiba-tiba ya ulang dalam 3 dulu. Itu maksud saya. Mudah-mudahan kita terus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Yang sama-sama kita hormati guru kita, semoga Allah selalu berikan kesehatan. Ustaz Zul Arafah. Kadang-kadang saya ahad-ahad yang lalu agak segan, saya bilang ke beliau, kalau kesini nggak ada beliau kurang seru, saya bilang. Karena beliau seringkali di Medan terus. 2 tahun terakhir di Medan terus. Nggak tahu ini. Mungkin kayaknya habis 2024, 2025 ke Medan lagi kayaknya. Kita tidak tahu ya. Jadi seringkali di sini, mudah-mudahan kita doakan walaupun kesana sering Ustaz, tapi 3 pekan di sini lah saja. Sekali aja setiap pekan sekali saja ke Medan. Ya, kita merindukan beliau. Saya lihat banyak ulama-ulama, guru-guru saya yang berhadir. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, banyak sekali tokoh-tokoh yang berhadir pada subuh yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sebenarnya kurang sehat. Itu sehat enggak sehat dari kemarin. Cuma saya udah malu bilang ke Ustaz Dedi. Karena saya sudah lama tidak di subuh Arafah. Bukan saya sibuk, bukan. Karena mungkin barangkali kualitas ceramahnya kurang sekali. Sehingga tidak diundang barangkali ya. Tapi tenang saja Dedi ya, nanti kita selesaikan berdua ya. Ini enggak ada masalah. Jadi ini bukan karena saya sibuk, ini Ustaz sibuk terus enggak, mana ada sibuk. Duduk-duduk aja, zikir-zikir, doa-doa saja. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai sedikit bincang-bincang pagi hari ini, saya ingin menyampaikan ada satu hal yang saya tertarik ingin menyampaikan di sini. Ya mungkin 2-3 bulan yang lalu lah, saya ke sebuah tempat Bapak Ibu. Di sana bertemu orang yang luar biasa. Safari subuhnya bukan hanya hari Ahad. Safari subuhnya tiap hari. Sama safari maghrib isya. Orang ini bukan orang nggak ada kerjaan. Beliau wakil bupati 2 periode, wakil gubernur, juga terakhir gubernur. Cuma ada sedikit eksiden lah, biasa itu. Saya tidak tahu partainya apa. Jadi beliau itu kami sempat menemani beliau 1 pekan lah terakhir kemarin. Saya tanya, nggak bosan Pak? Safari subuh tiap hari seperti ini? Enggak tuh buktinya. Orang-orang ikut semua. Jadi jam 4 itu udah datang beliau, jemput, kita jalan, bawa sendiri mobilnya. Termasuk ketika beliau jadi gubernur, termasuk ketika beliau jadi wagub. Tapi kayak kurang pemberitaan di TV. Sampai sekarang walaupun beliau tidak menjabat, ya, itu sama kasusnya. Jadi setiap hari ditraktir makan semua. Saya bilang ke orang-orang dalam hati saya, gimana nggak datang orang makan enak terus. Jadi kalau makan malam, karena main-main, ikan bakar, lam nyong, jadi makannya enak, sekali bayar 7 juta, 10 juta, duit sendiri. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bukan sebulan sekali, setiap hari. Bukan mau pilek, mau pilgub saja, setiap hari. Karena ini saya lihat di banyak caleg-caleg sama banyak calon kepala daerah yang hadir. Jadi saya singgung sedikit saja.
Jadi Bapak Ibu kalau mau terpilih seperti itu, saya masih ingat beliau periode kedua dulu harus naikkan kadis pariwisata saja. Nggak ada yang berani naik periode kedua. Karena periode pertama setiap hari dia, setiap hari. Subuh terus kemana-mana, masjid walaupun 7 orang, beliau ceramah terus. Nggak pakai penceramah, beliau ceramah sendiri, semua sendiri. Pas saya dengar ceramah beliau, lemas sudah kurang biasa aja. Beliau bukan orator, tapi beliau punya ruh. Akhirnya nggak ada yang berani. Makanya eksiden terakhir itu masih ada kisruh menjelang pilgub saat itu. Siapa sih yang tidak ada salah, barangkali mudah-mudahan beliau terus istiqomah. Ya, tapi sekarang udah aman lagi. Jadi sebentar aja saat itu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu yang mau nyalek, kalau Anda subuh setiap hari safari subuh, safari maghrib isya, wah itu orang kayaknya merindukan semua. Jadi kita siap pilih orang seperti itu semua. Siap pilih. Soalnya caleg itu mana berani siap dia yang sudah pilih kok mana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya pikir sebuah pelajaran, karena kita belajar itu bukan hanya dari ulama yang baca kitab yang warna kuning, tapi juga banyak orang-orang tokoh-tokoh yang dia tidak ada latar belakang pendidikan ilmu agama, tetapi praktek beragamanya cukup sempurna. Mudah-mudahan di Aceh, khususnya syariat Islam, Sajul kita ke depan barangkali harus kita coba ini. Sesekali saya telepon beliau kemarin sempat bilang, saya belum ke Sabang Ustaz, kapan kita main-main? Nanti kita bawa safari Arafah insyaallah, beliau bisa bercerita bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana perjalanan, sehingga kenapa istiqomah setiap hari gitu. Dan pengikutnya banyak masalahnya, pengikutnya setia semua. Jadi beliau dari bupati setia sampai dengan tidak menjabat lagi setia semua. Kan lagi bupati kampungnya banjir, bupati tidak ramai, tinggal kanan telepon nih. Waktu ada telepon buat ini di nangkro tertentu lah, jadi bukan di tempat beliau. Bapak Ibu sekalian, tentu setiap hari Ahad banyak guru-guru kita yang menyampaikan berbagai macam ilmu, yang mudah-mudahan saya hanya sedikit melengkapi atau mengulang saja. Yang barangkali kalau seandainya ada yang bisa diambil, silahkan. Memang hana bermanfaat. Dan ini dengan bini awal sih. Karena memang saya sebenarnya bukan ustadz sekali, karena banyak yang lebih ustadz ya. Ustadz Muharir ini dari Maroko, beliau belajar. Kita ke sana cuma tenang-tenang bola saja ke Maroko. Saya pulang lagi. Jadi kalau beliau memang khusus belajar di sana. Banyak yang guru-guru saya lulusan dari luar negeri, dari mana-mana. Kami dari pasar saja belajar. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Akhir-akhir ini polemik kita selalu karena barangkali kurang hiburan. Jadi selalu ketika ada yang baru, muncullah berbagai macam polemik, berbagai macam interpretasi terhadap sebuah isi, konten, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah, Islam itu hadir mengatur segalanya. Segalanya diatur dalam Islam. Jadi kalau ada yang bicara jangan atur-atur kehidupan kami, sorry Bapak Ibu, Islam itu mengatur. Anda sakit perut itu diatur sama Islam. Itu pergi kemana, pakai kaki apa, doanya apa, itu diatur dalam Islam. Setelah itu selesai, diatur lagi dalam Islam bagaimana langkah keluar, doanya apa. Apalagi dalam kehidupan yang cukup besar ini. Karena sidang jamaah rahimakumullah, saya masih teringat dengan guru kami pernah menyampaikan. Biasanya kalau orang banyak sekali berdebat itu biasanya orangnya kurang piknik dan kurang pengalaman. Jadi orang gabuk tapi berdebat tapi nyan orang kurang pengalaman. Tapi kalau dia sudah jarang berdebat, udah biasa-biasa saja, ketawa-ketawa saja, ini sudah mulai orangnya jam terbang sudah melewati batasnya. Jadi kalau udah banyak sekali bilang ya udah benar. Begitu aja. Jadi kalau banyak sekali berdebat, kata guru saya, ini susah. Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam Islam salah satu hal yang cukup penting adalah bagaimana Ibnu Mas'ud menyampaikan fihi khabarul awwalin wal akhirin. Jadi di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya mengatur bagaimana kita disuruh sholat, zakat, tidak. Mempunyai kabar berita dari dulu langit dan bumi diciptakan sampai dengan kiamat nanti, surga dan neraka itu sudah ada.
Diatur itu. Dan dalam Quran itu sudah jelas. Makanya Allah menyampaikan wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih benar perkataan kecuali Al-Quran itu sendiri. Jadi yang lain-lain gimana? Bisa benar, bisa salah. Tidak ada yang lebih benar. Kalau manusia, panutan kita yang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Saya sampaikan ke anak saya, jangan ikut saya ini orang biasa saja. Biasa saja. Ada kesalahan, bahkan banyak kesalahan. Bahkan gak tiap malam sebelum subuh kita bangun terkadang ada kealpaan. Tapi ikutlah qudwah hasanah kita Rasulullah SAW. Makanya hari ini jamaah rahimakumullah, kita sering kecewa, saya lihat. Sering kecewa, orang di tempat kita ini sering kali kecewa. Kenapa? Menokohkan orang yang salah. Orang kan biasa saja, bukan orang yang salah, tokoh bukan. Orang itu biasa saja. Ada kelebihan, ada kekurangan, kadang ada dosa, ada kekhilafan. Tetapi datang kita mengagungkan berlebihan. Begitu dia sedikit ada yang kurang, akhirnya kita cerca habis-habisan. Yang kita olok bukan dia pribadi, tapi agama itu sendiri. Ini cukup berbahaya. Karena sidang jamaah rahimakumullah, itulah kehidupan Islam yang luar biasa mahal. Segala sisi diatur dalam Islam. Sidang jamaah rahimakumullah, yang menarik dari 6.326 ayat itu, kemudian 114 surat. Ada satu surat yang Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya tidak turun surat yang lain 113 yang lakafah, sudah cukup, kata Imam Syafi'i. Apa itu? Berbicara tentang waktu. Waktu. Makanya kalau orang hari ini sudah selesai dengan waktu dalam hidupnya, selesai deh. Selesai. Jadi kalau orang sudah selesai dengan waktunya, selesai. Nah, karena sedang jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat orang kalau mau meninggal, maaf, sudah meninggal maksudnya, ketika ditanya kenapa dia meninggal, kita akan jawab, dia sudah sampai ajal. Apa arti ajal? Waktu. Jadi bahasa lain apa? Kenapa dia meninggal? Karena sudah sampai waktu. Jadi anak bertanya hal ini. Kenapa dia kemarin tidak cek ke dokter? Kenapa? Enggak usah tanya lagi. Kenapa dia bawa ke rumah sakit itu? Enggak usah tanya lagi. Kenapa enggak ke dokter ini saja? Tidak usah tanya lagi. Dia sudah sampai waktu. Nah, kita hidup di dunia ini jamaah rahimakumullah, nanti juga akan ada waktu yang semua akan memfanakan ini semua. Dan Allah sebut kiamat itu dengan waktu. Yas'alunaka 'anis sa'a. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang waktu, jam. Apa jam? Ternyata jam itu adalah kiamat. Makanya sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat, renungkan betapa penting waktu itu. Betapa mahal hari ini, orang menyesal semua. Saya sering menyampaikan kalau di dunia pendidikan Bapak Ibu sekalian, kita ini dengan anak-anak kita yang kita masukkan ke pesantren, kita ini jauh lebih sadar dari mereka. Kita tahu pahalanya, kita tahu sakit-sakitan sudah ada dalam tubuh mau mati, kita udah tahu ini. Tapi pekan matang beozat. Tapi gah ba mi hanya ka beut lagi ji beut ka belajar lagi ji belajar tapi gah aja kan mi ikun lom na drone piyah kan beurang mati mentang beozit. Kita ini udah tahu nih sakitnya udah banyak, pahalanya tahu bagaimana, dosanya tahu, masih belum bisa. Dan kita bilang ke anak kita, masih ingat, kalau ayah dulu masih muda, ayah bakalan belajar yang rajin, cuma sekarang sudah tua. Masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya adalah waktu saja. Waktu. Dan hari ini yang kita petik hari ini adalah waktu-waktu masa lalu. Jadi waktu itu tidak berdiri sendiri, tidak. Waktu itu sebenarnya al-asr itu semua runut. Ada sebab akibatnya. Jadi tidak ada orang yang hari ini jadi apa, dulu itu tidur-tiduran, tidak. Pasti ada efek. Kalau dulu tidur berarti konsekuensinya selanjutnya adalah apa? Kalau dulunya ini semua ada konsekuensinya. Sidang jamaah rahimakumullah. Karenanya kalau kita lihat bagaimana pentingnya waktu.
Dalam Islam jamaah rahimakumullah, Allah mengatur, menyampaikan ada satu hal yang paling mahal bagi orang mukmin. Itu termaktub dalam juz 18 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung kata Allah orang-orang mukmin itu, sudah beruntung kata Allah. Siapa orang beruntung yang mukmin itu? Dalam salatnya dia khusyuk. Kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas ayat ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Bahkan di sini nanti para ulama sia-sia itu cenderung pada dosa. Sidang jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan definisi dalam kehidupan kita. Hanya ada dua. Kalau Quran tegas, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu Quran. Jadi manusia kita ini kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Jadi hana ini tempat ya kalian tidak tahu hana kalau nggak di surga neraka. Nah, ulama menafsirkan waktu itu apa Bapak Ibu? Kalau nggak berdosa pahala. Itu aja. Jadi hana pun ada pegah lun wa ta'ud hana disa hana antara dua saja. Saya ini cuma ngopi-ngopi saja Ustaz. Nggak ada kerja apa-apa, hanya dua. Imma dosa atau imma pahala. Maka ini hati-hati sekali jamaah rahimah. Jadi hanya ada dua konsekuensi dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada yang ketiga. Nanti dalam hukum ya ada syubhat. Tapi kalau dalam pembagian waktu para ulama menyampaikan itu tidak ada. Hanya ada itu. Jadi ketika kita duduk hari ini menghabiskan waktu banyak-banyak, apa yang terjadi? Ini keadaan kita jamaah rahimakumullah. Saya berulang kali saya sampaikan, cuma karena lagi ada yang lagi panas sepekan terakhir nih, saya ingin mengulang sedikit. Ini bagus ini, lagi hangat nih orang lagi membicarakan sesuatu. Saya sudah pernah bilang dulu di jamaah Arafah juga. Dulu ketika wali kota Jenderal buat apa namanya surat edaran dulu tentang bagaimana waktu jam malam. Ada yang bilang, Covid-nya malam ada ngejar. Orang ada Covid. Itu sebagian orang mengatakan seperti itu. Dulu ya. Jadi Covid itu malam saja, siang itu tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat, saya bilang di dalam Al-Quran sudah selesai itu semua, nggak perlu dibahas lagi. Sudah selesai. Oh masalah nanti mustasnayat, pengecualian. Jangankan itu, sholat saja kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya tidur. Kalau tidak bisa ya kedip mata. Puasa dalam safar kita nggak sanggup puasa ya qadha. Sakit ya qadha, tidak ada masalah. Tidak ada yang sakit dalam Islam. Baik pun hanya menyangka hanjir ini babak jalan biki bancara ada piuh bancara le. Cara berpikirnya terlalu sempit. Nah sidangnya rahimakumullah. Kenapa harus malam kita beristirahat? Jelas sekali dalam Al-Quran. Jika kalian urur yang kurang malam sudung buka. Kita kalian pekan rono menang. Lawiknya hantengan malam. Maka jina istilah malam. Itu sebenarnya olok-olokan itu. Kenapa? Karena memang gak sehat itu. Itu melawan sunnatullah. Makanya kalau kita lihat dahulu itu, apa namanya, ada orang-orang yang dulu kena Covid itu biasanya karena kecapean. Kelelahan ya. Itu biasanya sering kali saudara-saudara kita, guru-guru kita yang kelelahan pulang meninggal. Itu kenapa? Istirahatnya terganggu. Allah jelaskan itu. Bagaimana siang hari itu untuk mencari penghidupan. Itu maksudnya umum. Ini ada yang bilang, Ustaz, ini kalau kita tidur di bawah jam 12 malam rezeki kita habis. Bapak Ibu yakin nggak? Selama puasa dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam kita tidak belanja. Tidak ada yang jualan. Menurut kaya aku hanade aku. Hanade aku ekonomi. Ini orang memang selalu suka menantang ketika ada yang baik-baik, kebijakan yang baik-baik. Nah, karena jamaah rahimakumullah ini penting sekali kita logikakan. Jangankan malam jam 12 malam. Siang hari seharian selama 1 bulan di puasa itu
Kita tidak ada makan minum, tidak ada transaksi bakar rokok, tidak ada warung kopi yang hidup. Hanya malam saja Allah pindahkan rezeki dari pagi ke malam. Ini juga sama, Allah pindahkan rezeki dari malam ke siang. Nggak mungkin lari rezeki itu, ada-ada aja ini orang. Yang kita pegah menan, ayo awak drone mangat, nah gaji tiap bulannya, tapi apa? Ya, nyan ujung-ujungnya kena sih. Tapi sebenarnya jamaah rahimakumullah akan banyak solusi. Oh, masalah nanti akan ada malam pasti. Gak mungkin gak ada. Ini kan aturan itu global dia umum. Oh, manusia harus mati malam. Enggak juga. Ini kan cara berpikirnya terlalu pendek. Maksudnya adalah secara umum kita beristirahat. Saya pernah menyampaikan dahulu juga di mimbar ini. Ada daerah-daerah tertentu masih di Indonesia, kabupaten-kabupaten tertentu yang kehidupannya itu jamaah rahimakumullah hidupnya mulai jam 2:30. Wita saat itu di daerah tengah. Jadi jam 2 pagi, jam 2:30 udah hidup dia. Udah ramai orang. Itu jamaah subuhnya itu mirip sholat Jumat. Kebetulan daerah itu memang sedikit minoritas muslimnya. Jadi ini terjadi di daerah mana? Di daerah yang kita jadi minoritas. Di daerah yang kita mayoritas paling enak jalan habis subuh. Dengan orang menung. Ya, saya itu kalau dari Sigli, biasa sering kali ke Sigli itu ke Banda Aceh itu saya selalu menjelang subuh atau habis subuh karena nggak ada orang. Sampai jam 12 malam, jam 1 ramai orang di kita. Ini kan mirip daerah-daerah musim panas nih yang malamnya cuma 5 jam 6 jam. Ya, apalagi puasa, nggak ada yang tidur puasa. Ya, nggak ada yang tidur. Pokoknya main-main terus kemana kemari. Ini termasuk apa jamaah rahimakumullah? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ustaz, memang tidak melakukan dosa kami. Kami cuma duduk-duduk saja. Kami cuma merokok-merokok saja. Main-main HP saja. Nggak ada dosa-dosa kok. Iya benar. Tapi tadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, karena sidang jamaah rahimakumullah ini penting sekali bagi kita. Kalau kita lihat berbagai macam efek ternyata Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Ya, makanya kalau kita lihat kehidupan yang betul, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan ada hadisnya itu, Rasul itu mengatakan makruh bicara setelah sholat isya. Kecuali hal itu adalah hal yang penting untuk dibicarakan. Ini kalau kita ini bisa ubah ini, daerah ini begitu, Masya Allah, ini kita masuk surga sebelum surga yang betulan. Enak sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang malam-malam bagaimana? Kan Aceh ini aman, Ustaz, betul, memang aman sekali. Ini di Aceh ini salah satu daerah paling aman Bapak Ibu sekalian. Paling enak di Aceh ini. Ya, di terminal-terminal preman nggak ada yang tarik-tarik baju kita. Ayo ke sana, itu nggak ada. Enak nih di Aceh ini. Masalahnya saking enaknya itu malam anak ini yang jadi masalah. Ini kalau anak kos-kosan gitu. Ya, saya dengar orang, ini saya nggak punya. Ya, orang itu kalau ada kamar yang 2 orang, 3 orang itu kurang laku. Yang laku itu kalau anak kos itu kamar 1 orang sekarang. Kamarnya satu-satu, sendiri-sendiri. Kecil kamarnya. 2,5 kali 3, 2,5 kali 3, kecil. Ya. Kenapa kamar kecil begitu? Akhirnya apa? Dia karena sumpuk di kamar, karena nggak ada kawan di kamar, mainnya di warung kopi. Memang ini jangka pendeknya biasa aja. Orang yang sudah kaya, amalnya banyak, pikirannya sudah tenang, sudah pinter semua. Ini bagus nih kehidupan kayak gini. Kami pengen luar, taduk di Aceh deh. Mangan ya, pengen diajak luar, tak ihli kena Aceh, tak main-main, tak cipupi, tak pegah habai, tak kim, terbang lelong, mangan tak lagi yang Tapi bagi orang yang memang dari kecil mau mengikuti proses ini, rusak mereka ke depan. Ya, waktu hidup abak warung kopi, gepiak rokok anak mahasiswa. Itu ensang karena perusahaan si pelobong sangka jalan mandu. Saya sedih nih Bapak Ibu sekalian. Saya sedih sekali karena kebetulan saya saat ini dekat-dekat rumah saya ada yang bikin kos-kosan. Saya baru tahu nih. Karena saya tidak tahu kehidupan kos itu seperti apa. Ya, karena kami itu memang saya bilang tadi. Jadi tahunya di pasar aja, jadi nggak tahu kos-kosan. Jadi di kos itu ternyata Bapak Ibu orang tua ngantar anaknya. Rintat, ngon moto, najak nenek aja. Rintat. Saya mikir,
saya perasaan bukan generasi yang jauh-jauh sekali, baru generasi kemarin, tapi perasaan kami nggak pernah diantar-antar kayak begini. Ya mungkin karena orang tua saya nggak ada duit juga ngantar kami sekolah ke pasar, karena pasarnya agak jauh sedikit soalnya. Jadi mungkin karena nggak ada duit, jadi kami nggak diantarin. Jadi pas saya lihat ini seorang orang tua ngantar anak, dibersihin kamar. Terus kan apa ibu berat mana enak? Buat rawanya, hana tinggal ubah cutli. Kenapa? Karena emang generasi tadi terbentuk dengan pola tadi. Ini sangat hedon. Kita takutkan jamaah rahmatullah. Bukan hari ini kita takutkan, jangka panjang. Nah, karena sidang jamaah rahmatullah ini penting sekali. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita untuk jauh daripada hal yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara efeknya. Ini berbahaya sekali. Apa efeknya? Efeknya adalah ketika orang selalu melakukan sia-sia. Ini efeknya terlalu banyak. Saya lagi mikir apa yang mau saya bahas nih. Satu saya dulu ya. Efeknya yang pertama adalah orang malas bekerja. Ketika orang malas bekerja, apa yang terjadi? Akan muncul pikiran-pikiran instan. Instan pikirannya. Itu kalau orang malas bekerja, lihat aja. Biasanya kalau orang malas, yang pikirannya mandung bumbu baga. Kalau bahasa yang terkenal di daerah orang namanya olah. Ya Bapak Ibu, saya sering ini. Saya ini ustad. Orang-orang kampung saya itu WA, orang-orang dari mana kenal saya ustad. Yang jeda olah sama Ustaz. Dia di kampung itu nggak tahu apa-apa. Ikulah haneja, tapi hana. Ya, bang, na olah lebut sabo, drone kan na turi na ramenan, ya, na olah lebut sabo. Ini saya pikir Bapak Ibu juga mengalaminya ini. Saya mikir, dia pikir olah itu apa gitu. Jadi dia dengar lagi dari kawannya, hai, apa enggaknya? Apa kejernya? Polisi dah mau je, nepa je, bagai nepa je, nepa begah bagai yang udah. Ya, ujak orang kampung kena begah ju. Assalamualaikum Ustaz. Pokok cina olah ju tinyak lu tabo. Payah takalan tinyak kaya. Waduh, hanam dah oh pilih. Ya, nyopa mahut. Hai long apol. Oh, mambe be lu begah. Ya. Jadi semua pikirannya itu oh itu. Kenapa efeknya? Efeknya tadi terlalu banyak nganggur. Bapak Ibu percaya nggak? Kita lihat di ayat Al-Qurannya. Kalau nggak percaya kita lihat efeknya apa lagi. Ayat 189 surah Al-Baqarah juz 2. Dengan tegas Allah menyampaikan, ketika kemampuan Quran yang terjadi adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Itu yang terjadi. Jadi karena benar wani seiit ya. Datang orang tua kagak pesiap jadi hanapa je kulah hanapa rajin-rajin ngopi-ngopi aja. Orang tua sudah menyiapkan bintara 300 juta. Tamtama sekian. Udah ini kita buat duit. Ya. Yang bahasa orang kampung. Nanti bisa dibuktikan nih, betul nggak itu kejadiannya? Ya. Jadi orang sudah berpikirnya instan semua bisa dibayar, bisa diolah. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira generasi seperti ini apa yang terjadi? Sedih dan menyedihkan. Untung hari ini, alhamdulillah, ya ada Pak Azwar di sini dulu. Bagaimana ketika Menpan RB menciptakan sebuah sistem yang hari ini di PNS sudah luar biasa. Tapi kalau seandainya dulu masih model ala dulu, hanam dan mau begah pilih. Ya, itu akan semua terjadi. Kenapa? Karena tadi kemampuan tidak ada. Ini kemampuan kurang, apa yang terjadi? Itu. Nah, karena sidang jamaah rahimakumullah ini penting sekali bagi kita semua untuk kita renungi bersama. Ternyata efeknya tidak main-main. Dan semakin nanti miskin orang, semakin ini terjadi, apa yang terjadi? Pemimpin selanjutnya harus dihasilkan oleh money politik yang tinggi, cost yang betul-betul tinggi. Tidak bisa lagi kita ajak manusia ini orang-orang baik kita pilih, nggak bisa lagi itu. Ya, orang sudah lapar. Jadi dalam penelitian dikatakan, jadi ini walaupun Ustadz ilmu politik ada sedikit nih, ya, tapi ini nggak caleg ya. Bapak Ibu tenang nih, saya ini nggak nyalek, tenang.
ya. Jadi jangan pikir ini Ustadz nih caleg, bukan, saya bukan caleg. Ya, jadi saya bukan caleg. Ya. Tidak ada calon-calon juga, ya. Yang pasti calon calon almarhum udah pasti. Tapi enggak ada. Kita ini Ustadz biasa aja. Ya, ngajar anak-anak saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, katanya itu semakin malas sebuah daerah, semakin miskin, maka kos politik semakin mahal. Jadi semakin cerdas dia, nah itu semakin mudah. Apa yang terjadi ketika ini mahal? Akhirnya datanglah pemimpin-pemimpin yang harus mengembalikan itu semua. Akhirnya kita bicara lagi, pakai nanggro syariatnya, syariat sih, anak bubuh oleh syariat, tabuh ke syariat, pakai kasihan tapi ini takutnya datang label dari orang. Tuh lihat tuh, negeri syariat yang selalu miskin diolok-olok. Walaupun dalam data saja, orang kaya mandop itu, ayo dah. Ya alhamdulillah kita di sini saya lihat secara kita udah pergi sampai ke fak kemana lah, kita udah masuk ke sampai ke jauh-jauh lah ke wilayah Ambon ya, kemudian sampai ke Kaimana, kalau sana ada Sorong nyebrang ke Raja Ampat. Kita udah lihat kehidupan orang kayak gimana, tapi di Aceh ini alhamdulillah masih lumayan lebih stabil. Walaupun dibilang miskin tadi. Tapi ternyata pas kita pergi sedikit ke luar kota, banyak juga memang kejadian masih di bawah rata-rata memang ya. Tapi secara umum alhamdulillah sudah lebih baik orang Aceh. Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi. Nah, ini efek-efek yang ditimbulkan. Jadi sakit dan cukup berat efeknya. Jadi bagaimana efek itu? Akhirnya semua orang akan berpikir semua harus instan. Di sini pikir mie instan agaknya. Jadi kalau orang udah mie instan, ya semua yang instan itu tidak ada yang baik. Tidak ada prosesnya, tidak ada yang baik semua. Termasuk yang kalengan, ya, kemasan, semua ada yang tidak ada baik. Kenapa? Itu instan. Tapi ketika memang itu diproses dengan sebuah proses yang baik, insya Allah generasi kita nanti akan hadir generasi-generasi yang mantap. Tapi dengan catatan apa tadi? Dari Al-Quran dan agama yang Allah atur sedemikian rupa, yang paling mahal tadi adalah bagaimana cara mengatur waktu dalam kehidupan dia. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Allah tidak bosannya bersumpah dengan semua waktu dalam Al-Quran. Semua waktu Allah bersumpah. Semua. Ustaz, sekarang ada tadi. Jadi sekarang sudah mau terbit matahari, terbit. Ya, itu juga ada, Allah bersumpah. Tadi fajar waktu subuh Allah bersumpah demi waktu fajar. Sebentar lagi duha Allah bersumpah waktu duha. Sebentar lagi siang Allah bersumpah dengan waktu siang. Nanti asar Allah bersumpah dengan waktu asar. Ketika matahari tenggelam Allah bersumpah ketika malam itu ada. Kemudian ketika gelap gulita Allah juga bersumpah di sana. Maksudnya apa Allah bersumpah banyak sih? Maksudnya adalah semua waktu ini harus diisi, penting sekali memang. Bayangkan hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika orang hidup dengan baik, waktu tidurnya bagus, waktu bekerjanya bagus, semua waktunya teratur, insya Allah orang ini akan sehat walafiat semua. Kemudian yang kedua, efek yang kedua, kita bahas sedikit lagi, saya jelas sedikit lagi. Dia tidak lama-lama, saya nggak suka ceramah lama-lama misalnya, ya. Soalnya ilmunya nggak ada. Nanti kalau yang banyak ilmu boleh lah ceramah lama-lama. Saya ilmunya nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya takut habis bahan nih. Saya sampaikan terus nih ya, sedikit lagi. Yang kedua adalah, jadi bagaimana efek daripada waktu ini? Ya. Jadi selanjutnya adalah bagaimana efek dari waktu itu Bapak Ibu sekalian. Itu bisa menghadirkan kualitas amal soleh selanjutnya. Jadi kalau waktunya itu terpakai dengan baik. Karena kenapa? Karena pada prinsipnya setiap pos itu ada amal-amalnya, ada amal-amal prioritasnya. Makanya kalau ditanya, pekan rohananum, dia tidak tahu apa waktu, tidak tahu. Jadi tidak ada amal prioritas. Kalau hari ini kita lihat ada orang yang duduk habis subuh berzikir. Nanti ada yang sholat duha. Ada yang apa? Kenapa? Karena dia tahu prioritas daripada waktu itu sendiri. Karena sidang jamaah rahimakumullah, saya pikir ketika ini sudah dapat semua, insya Allah ya, seseorang, sebuah keluarga akan hadir betul-betul ya, dengan kehidupan ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi sebaliknya ketika waktu ini tidak dimanfaatkan dengan baik, yang terjadi kesehatannya rusak, ekonominya tidak stabil. Ketika lihat orang selalu marah, pekan begini belum badut.
Kenapa? Karena memang tadi waktunya tidak termanfaatkan dengan baik. Saya tambahkan satu lagi nih, karena tadi singkat sekali. Ketika kita banyak waktu sia-sia Bapak Ibu sekalian, ini efeknya luar biasa. Apa satu lagi? Tidak tahu waktu. Ketika bangun pagi langsung buka HP. Buka HP. Baca berita. Baca informasi. Di Al-Quran belum lihat, sampai detik ini belum lihat Al-Quran, tapi HP-nya sudah banyak. Baca satu persatu. Irjen Bonaparte dahulu dia begini. Simak selanjutnya dia dipecat. Ternyata pas kalau berita kahan aja dia dipecat. Dulu Megawati meninggal dunia. Padahal kakak Megawati lahir di sini. Jadi selalu berita-berita itu banyak. Indonesia mau runtuh, dia baca semua, dikonsumsi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika pikiran kita mengkonsumsi banyak berita-berita hoax, pikiran-pikiran negatif, datang ke masjid enak ini, suasananya lagi ceria, kita beribadah. Bandu kakalan. Oh my, pat ide hidup iku nyan caleg sama. Pikiran-pikiran buruk. Oh maga en si sabi bija, ini nggak mengan nggak usah jual biar suara en banyak. Ini pikiran buruk. Ini pikiran-pikiran jelek nih. Ya. Itu saya dengar Sajul masalahnya. Makanya tadi saya bilang ke Sajul, saya tidak mau lagi naik caleg lah. Sajul kan udah banyak kali dukung orang, saya nggak mau lagi ya. Bukan dukung kata beliau, kita berikan kesempatan semua. Oh bagus. Ya, alhamdulillah beliau mendoakan maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita konsumsinya tadi bahaya. Ini pulang ke rumah. Pulang ke rumah bagus ini dapat pahala, beriktikaf, dapat ilmu, semua kita pulang. Anak kita sapa kita, marah kita maki gara-gara apa? Tadi pikirannya kasedeng. Informasi tidak betul, tidak tepat, tidak valid. Marah sendiri. Ada fitnah-fitnah masuk, kita baca semua, kita konsumsi semua. Waktu tadi ngapakan raw nilai pep tapi dia orang panenanyo ini selalu dia. Itu gara-gara apa? Terlalu banyak perbuatan sia-sia. Terlalu banyak perbuatan sia apa? Mengarah kepada konsumsi fitnah, ghibah, semua dikonsumsi. Padahal kata Allah tadi apa? Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditsa. Jadi tidak ada yang lebih tepat sebenarnya daripada apa tadi? Membaca. Padahal kalau kita lihat, kita renungi, saya pribadi dan kita semua. Kita kalau simpan HP, walaupun saya juga sama juga, lagi udah juga kalau orang biasa sih. Punya HP si warauhana. Tadi susah kali kita. Susah sekali sampai malam nggak bisa tidur tuh kalau HP-nya mati. Padahal kadang-kadang HP gemat, HP yang telepon tadi. Jadi dari bunga sampai malam hanya telepon. Yang kalah-kalahan HP. Ya. Tapi harus ada HP-nya. Tapi Al-Quran dari habis Ramadan sampai sekarang belum pernah dia pegang, jangankan dibaca atau dibuka. Tidak pernah ingat, tidak pernah sedih, tidak pernah gundah. Ini introspeksi saya pribadi kita semua. Jadi minimal Bapak Ibu sekalian, ya sejelek-jeleknya kita peganglah Quran. Oh kahana ada baca, mat udah. Man kaji sini atau nyahai kalian kabosan mana buka baca. Kalau-kalau ada. Kabosan kalau-kalau nebut baca. Coba kita lakukan ini, mengisi waktu-waktu luang. Apalagi sekarang Android pun ada apa namanya Quran Android itu juga ada. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Quran Android itu kita bawa ke toilet tiba-tiba apa namanya dosa. Enggak, tutup aja dulu. Mahan lagi-lagi kamunya usah mau hadir kapaya aku oleh baru ketemu kamu mana. Jadi harus simpan dulu kepalanya baru kita masuk kamar. Jangan. Ya enggak apa-apa. Itu jangan takut itu. Jangan dipegang ego menurutnya. Nah Quran hanjir pertama ngelam toilet enggak apa-apa. Ya, karena kan dia di-close lagi, mati lagi. Ini sama juga kayak kita juga man penedek buat tapi putar kaset 24 jam. Bahana sih kita jauh toilet tidak. Jadi tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya dari hari ke hari mari kita doakan generasi kita, dan kita mulai dari mana? Dari kita. Qu anfusakum. Kemudian dari mana? Wa ahlikum nar. Dan kita ajak keluarga kita untuk apa? Bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
Yakinlah Bapak Ibu sekalian, yakinlah seyakin-yakinnya, insya Allah ketika waktu ini kita sudah bisa jaga, kita bagi waktu istirahat dan semuanya, yakin dengan betul janji Rasulullah SAW, orang ini akan bisa hidup dengan sehat. Masalah umur memang itu adalah urusan Allah, tapi masalah kesehatan ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan akhirnya kita berdoa pada Allah mudah-mudahan Aceh akan lebih baik lagi ke depan insya Allah, khususnya kota Banda Aceh yang kita cintai. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadir bersama kita Bapak Direktur Bank Aceh. Alhamdulillah nanti hadapan beliau mengajak semua karyawan insya Allah. Pesan saja, apa pesan beliau? Pesan beliau semua caleg hadir di Suruh untuk dididik, dibina di ospek, di pesantren kilatkan sebelum menjadi pemimpinan, agar mereka senang 5 waktu berjamaah di masjid, agar mereka senang bersedekah, senang berdakwah terus sampai akhir hayat beliau. Insya Allah hadapan kita akan mengunjungi Masjid Al-Ansor. Saya tidak melihat guru besar kita Ustaz Amir Hamzah, Ketua MAA. Beliau insya Allah akan memberikan tausiah. Ya, beliau Ketua MAA Banda Aceh.
memberikan tausiah Ahad depan, jangan ini Ahad depan, Jumat depan. Ahad ya, Ahad depan. Jangan minggu, Ahad depan di Masjid Al-Ansar Kampung Mulia. Mari sama-sama kita bersalam-salaman, saling maafkan di antara kita. Setelah ini tidak ada dusta di antara kita. Kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat. Selamat maafir,